Dr. Ihsanuddin Nursi, SH.MSc, yang akan memaparkan dengan judul Membongkar Liberalisasi Ekonomi Indonesia. Mari kita sambut pembicara kita dengan pekikan takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat yang saya hormati, sahabat saya dari kaum Islam yang terus memperjuangkan amanah dalam sikap istiqomah menurut Nur ala Nur. Betapa bahagia saya hadir di sini berhadapan dengan Anda dalam acara Konferensi Nasional Ekonomi Islam, Buang Kapitalisme Terapkan Sistem Ekonomi Islam. Ada 3 file yang ingin saya sajikan pada Anda. File yang pertama tentang bagaimana latar belakang ekonomi Indonesia dijajah. Yang kedua, bagaimana pemerintah memaksa BBM dilepas ke mekanisme pasar, dan dengan satu bukti betapa rapuhnya kita diintervensi. Sekaligus saya menyampaikan bukti-bukti hitung-hitungan yang salah dilakukan oleh pemerintah, sehingga saya demikian keras berdebat dengan, maaf kalau hari ini harus saya sebut, dengan almarhum Profesor Dr. Wijayono Partowidarto yang meninggal di Tambora, sehingga dalam sebuah acara televisi swasta, maaf saya harus menyebut betapa tololnya hitung-hitungan itu, sampai yang bersangkutan emosi dan menyebut dirinya sebagai dosen yang sudah mengajar sejak 1975 hingga kemarin. File yang ketiga adalah bagaimana kita menjawab dalam perspektif ekonomi konstitusi, tetapi sesungguhnya kental dengan ajaran Islam. Saya tidak tahu apakah panitia sudah menemukan ekonomi konstitusi atau tidak, tapi paling tidak sudah saya sampaikan. Baik, saya mulai dengan nasionalisasi versus kebebasan investasi. Iwan dan akhwat yang saya hormati, konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag ternyata melahirkan 3 masalah besar. Masalah besar itu terbawa hingga hari ini, dan tanpa kita sadari kita berhasil dipermainkan dengan ilusi. Kita diobang-ambingkan oleh ilusi, terutama ketika masuk ke dalam persoalan menerima warisan dan melunasi hutang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar hutang. Ada 3 catatan penting di sini. Catatan pertama, hutangnya yang tidak pernah kita buat. Catatan kedua, bunganya. Catatan ketiga, jangka waktunya. Ini penting karena saya ingin mengatakan betapa rapuhnya ternyata kemerdekaan yang kita raih dengan perjuangan nyawa, dengan perjuangan pemikiran, dan ternyata ambruk hanya dalam waktu pendek. Dan sejak yang namanya tahun 50 hingga hari ini, ternyata kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Catatan lain adalah yang membuat kita hari ini sesungguhnya juga tidak merdeka, mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Saya tidak meminta Anda menulis atau mencatat, karena file nanti tinggal Anda minta pada panitia. Catatan yang paling penting adalah mematuhi ketentuan. Semua konstruksi ini, 3 hal penting ini berjalan sejak yang namanya tahun 50 hingga hari ini. Catatan pentingnya adalah dari 3 catatan ini, ternyata ini merupakan alat ampuh dalam menjajah satu negara. Jika pendekatan awalnya adalah pendekatan militer, maka sejak kemenangan Amerika atas Perang Dunia Kedua, di bawah kesadaran besar Woodrow Wilson, Lyndon Johnson, penjajahan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak asing, tidak lagi sepenuhnya menggunakan pendekatan militer. Yang kedua, tahun 51 ternyata terbukti pendekatan kita menurun. Tahun 30 pendapatan per kapita 30 gulden per kapita, tahun 51 menjadi 28,3 gulden per kapita. Belanda mempersulit berdirinya bank sentral dan seterusnya. Next. Lanjut. Anda bisa lihat bagaimana kemudian uang federal beredar membentuk pendongan negara-negara dari provinsi. Karena kesulitan punya bank sentral itulah The Javas Bank, yang sebenarnya bank milik Belanda, diambil alih melalui undang-undang. Dan inilah cikal bakal Bank Indonesia. Next, lanjut. Terus, stop. Dominasi perusahaan asing tetap berjalan, perekonomian tetap dikendalikan perusahaan-perusahaan Belanda. Situasinya sebagai berikut, investasi dikuasai Belanda 63%, Inggris 14% dan Amerika 7%. Lanjut. Terus, stop. Ini bukti sejumlah perusahaan Belanda tetap berperan penting. Sampai akhirnya, setelah 80% ini mengalir sepenuhnya ke Rotterdam dan ke Amsterdam, tahun 56 perjanjian KMB dibatalkan sepihak. Next. Disadari pentingnya dominannya perusahaan-perusahaan Belanda ini sumber kegagalan pembangunan. Jadi saat itu setelah kita melakukan pemilu 55, ada kesadaran besar. Dominasi perusahaan asing merupakan cikal bakal gagalnya pembangunan. Tudingannya saat itu begitu. Nanti bisa kita lihat ke situasi Indonesia seperti sekarang. Itu makanya dalam presentasi saya berikut, saya akan buktikan apakah 6,5% pertumbuhan yang dibangga-banggakan oleh Dahlan Iskan. Saya ulang, yang dibangga-banggakan oleh Dahlan Iskan bersama Hatip Basri dan kawan-kawan itu milik kita atau milik orang asing. Anda ingat di awal tahun 2012, iklan media Indonesia, iklan bisnis Indonesia, iklan Kompas, jaket itu di hampir sepertiga halaman di depan. Mereka yang pesimis atas pertumbuhan 6,5 terheran-heran atas pertumbuhan yang dicapai Indonesia. Sementara mereka yang optimis tersenyum puas karena keberhasilan Indonesia meraih pertumbuhan 6,5. Satu iklan yang sangat mengejek, sama seperti mengejeknya Chevron di Indonesia. Persis sama. Nanti pertanyaannya, apakah betul itu karena kemudian milik kita, atau memang akhirnya kita rasakan itu bukan punya kita. Rumah kita serahkan pada orang lain, lalu kita bilang, oh iya itu pertumbuhan bagus, tapi sesungguhnya kita tidak punya apa-apa di atas rumah kita. Nanti saya buktikan di presentasi kedua. Lanjut. Terus 31 Desember 58 muncul nasionalisasi. Jadi tadi gerakan nasionalisasi dianggap sebagai upaya mengatasi kegagalan pembangunan. Nasionalisasi terjadi di hampir semua perusahaan Belanda, tapi tidak terjadi di perusahaan Amerika. Chevron atau Caltex tidak dinasionalisasi. Lanjut. Tapi Indonesia terus diganggu oleh PRRI Permesta.
Siapa yang bikin PRRI Permesta? Siapa tokoh utamanya? Dalam sejarah yang ditulis oleh Andrew McCain, George McCain, dan beberapa penulis barat disebut betapa pemberontakan itu disuplai senjatanya dari Singapura oleh Amerika dalam rangka melawan Jakarta. Dalam wawancara saya dengan GPH Jatikusumo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, Menhan pertama di Indonesia, disebut bagaimana dia diutus oleh Nasution menghadapi PRRI Permesta. Dan dia menyaksikan bagaimana sesungguhnya orang-orang itu berada di kawasan Sumatera Barat. Saya punya pengalaman amat menyedihkan dalam konteks bagaimana saya mewawancari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo bercerita tentang PRRI Permesta. Pengalaman pribadi. Lanjut, stop. Di sini situasinya terjadi begini. Sadar karena peranan modal asing ternyata identik dengan penguasaan perusahaan-perusahaan asing, maka digagalkan, dibatalkan Undang-Undang Penanaman Modal. Anda bayangkan ini 58, ini 65. Catat di sini tanggalnya. 23 Agustus tahun 65. Soekarno membatalkan Undang-Undang Penanaman Modal. Hanya dalam hitungan 5 minggu Soekarno dijatuhkan. Jadi latar belakang Soekarno dijatuhkan, menasionalisasi, pertama membatalkan KMB, menasionalisasi, mencabut Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Jadi 3 yang dilawan oleh Soekarno. Soekarno melawan investasi, Soekarno mengambil perusahaan itu, posisi pentingnya, Soekarno menolak membayar hutang. Itu kata kunci. Jadi pembatalan sepihak tadi sampai akhirnya seperti ini, lengkap sudah perlawanan Soekarno. Puncak perlawanan itu terjadi pada 23 Agustus tahun 65. Tetapi puncak perlawanan Soekarno itu hanya berjalan selama 5 minggu. Karena berikutnya 30 September 1 Oktober peristiwa G13 PKI. Soekarno dijatuhkan. Peristiwa ini persis tepat seperti yang ditulis oleh John Perkins tentang bagaimana Shah Iran, Reza Pahlavi. Bagaimana dia dibunuh? Ada 2 presiden yang diperlakukan seperti itu ketika mereka melakukan perlawanan terhadap kekuatan Amerika. Salah satunya adalah Reza Pahlavi, lainnya adalah Soekarno dijatuhkan. Menurut John Perkins, saya lupa siapa presiden juga dibunuh saat itu. Menurut John Perkins ada 3 metode. Susupi, suap, kasih perempuan, tidak bisa, gunakan serigala. Serigala dengan cara bunuh lewat kecelakaan atau jatuhkan. Saya kira ini bukan hanya tulisan John Perkins, tapi juga ada pada Michael Hudson, juga ada pada Bradley Simpson. Pada Bradley Simpson berbuku The Economist with Guns, di sana dibuktikan siapa-siapa pengkhianat bangsa yang oleh pemerintah Republik Indonesia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, saya ngomong terbuka. Kalau ada utusan dari Badan Intelijen Negara, silakan undang saya bersedia mempertanggungjawabkannya. Next. Lanjut. Terus setelah stop, naik sedikit aja. Kelewat. Lagi, stop, lagi. Kelewatan. Lagi. Ini dinaikin sini. Halo, lagi, stop, lagi, terus. Saya mau ngambil lagi, lihat. Soekarno tidak hanya berhenti pada persoalan. Soekarno masih berani mengambil tindakan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 66. Soekarno menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia.
Padahal dalam konstruksi pemikiran Amerika, dalam konstruksi pemikiran Barat, uang, tadi yang saya bilang, ilusi. Uang sebagai ilusi digunakan sebagai senjata. Nanti ada hubungannya dengan dinar dirham. Tapi kalau saya hubungkan antara uang sebagai ilusi dengan dinar dirham, konferensi kita menjadi panjang sekali. Tapi saya ingin mengatakan betapa otak kita dicuci habis-habisan lewat kurikulum-kurikulum konyol. Nanti saya buktikan di ekonomi konstitusi. Lalu ini juga dicabut. Terjadi langsung pendaftaran. Jadi setelah yang namanya super smart, langsung bertubi-tubi keluar. Utang piutang dibikin, 66 pendaftaran kembali sebagai ADB, bukan hanya minta sebagai anggota IMF, tapi langsung diminta sebagai ADB. Daftarkan kembali sebagai IMF Bank Dunia. Yang paling menarik yang ini. Dari keseluruhan sistem tadi, puncak dari awal kekuasaan neoliberal, puncak dari awal kekuasaan modal, puncak dari kekuasaan kapitalisme ini, itu ada di sini. Setelah diminta mendaftarkan kembali. Lanjut. Terus, stop. Anda bisa lihat. Dalam sejarah Republik Indonesia, ini yang saya sebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini manusianya. Dalam sejarah Republik Indonesia, orang ini disebut sebagai orang yang berjasa. Sama seperti bagaimana koran-koran besar di Jakarta menyebut Wijoyo Nitisasro sebagai tokoh besar atas ekonomi Indonesia. Tapi bagi Bradley Simpson tidak demikian. Saya orang Indonesia yang baca buku Bradley Simpson dengan judul Economist with Guns itu dengan perasaan malu. Saya kalau baca buku John Pilgers, New Rulers of the World, dengan perasaan malu. Karena Bradley Simpson mengatakan perancang undang-undang penanaman modal nomor 1 tahun 67 dibuat oleh State Department, bukan oleh yang namanya Sadli. Diserahkan pada 25 Desember tahun 1966 tanpa banyak perubahan naskah yang diserahkan oleh Kedutaan Besar Amerika kepada Sadli, lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 67. Catatan pentingnya itu diserahkan pada Desember 66 menjelang Natal. Itu kata Bradley Simpson, bukan kata Ihsanuddin Nursi. Ikhwan dan akhwat, Bradley Simpson adalah orang yang mengambil PhD, yang sebelumnya bekerja sebagai pemelihara dokumen-dokumen Amerika. Dan dia temukan dokumen-dokumen ini. Dan dia tulis sebagai disertasinya untuk doktornya. Yang paling menarik dari posisi 167 ini adalah berlatar belakang sebagai berikut. Forbes Wilson saat itu ditendang dari Kuba. Di tengah yang namanya sikap Soekarno didukung oleh John Frederick Kennedy. Sikap Soekarno terhadap Rusia, sikap Soekarno terhadap Cina. 3 menit lagi. Subhanallah. Saya jadi kehilangan kata-kata. Forbes Wilson ketika Lyndon Johnson berhasil terpilih sebagai presiden, ketika JFK terbunuh dan Forbes Wilson terusir dari Kuba, Forbes Wilson dapat informasi dari para pengusaha Belanda, jangan sedih, di Graceburg sana ada bukit emas, Anda tinggal mengambilnya berdasarkan persetujuan Gedung Putih. Maka
menurut Bertie Simpson, Forbes bicara dengan Republik, sayap kanan Partai Republik, disetujui oleh Lyndon Johnson. Kalau JFK tadinya mendukung Soekarno, Lyndon Johnson justru bertentangan dengan Soekarno, dan ketika Soekarno jatuh, Forbes Wilson menyatakan siap berinvestasi di Indonesia dengan 3 syarat. Ini syarat yang diminta oleh Forbes Wilson yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67. Tanpa bagi hasil, menerima iklim investasi, artinya semua syarat iklim investasi yang diminta oleh Amerika, oleh investor, itu harus disetujui. Yang paling penting ini, Ikhwan dan awas sekalian, 3 syarat ini yang terjadi pada tahun 66 dan disetujui pada tahun 67, semuanya diulang di bawah era Susilo Bambang Yudhoyono. Saya ulang ya, 3 syarat yang ditentukan oleh Forbes Wilson itu diulang oleh Presiden Republik Indonesia. Saya menyebutnya lengkap. Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Mari kita buktikan, walaupun waktu saya tinggal 3 menit. Terus diputus, tidak berlanjut. Lanjut, terus saya ingin cepat aja. Ini produk, stop. Ini produk 3 manusia. Kuntoro Mangkusubroto, Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro. Ini yang saya bilang tadi, jaminan investasi minta dilindungi, diulang oleh SBY pada 15 Februari 2005 di Singapura. Ya, diulangi oleh SBY, dilakukan oleh SBY. Padahal tujuan datang ke Singapura meminta perjanjian ekstradisi yang hingga hari ini perjanjian ekstradisi itu tidak pernah diraih. Tetapi yang didapat adalah bagaimana Indonesia harus melindungi investasi Singapura Indonesia. Hari ini Bapak Ibu sekalian, akhwan dan ikhwat, pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bingung menghadapi sikap paksaan Singapura atas merger Danamon dan DBS. Saya ingin mengatakan pada Anda, jika terjadi Danamon dan DBS merger, jamin Indonesia makin tidak berdaya menghadapi Singapura. Jamin. Teori ulisunya makin luar biasa, semua surplus perekonomian Indonesia, paling tidak sepertiga lewat industri keuangan, dipindahkan ke Singapura. Saya tidak mengerti kenapa kemudian para orang, saya mengatakan pada sejumlah media, saya tidak mengerti kenapa orang cerdas cendekia itu telat memahaminya. Sementara saya teriak-teriak sejak namanya 13 tahun lalu. Terus berlanjut, stop. Ini lihat, di era SBY dilakukan. Lahir undang-undang ini. Undang-undang ini yang saya gugat di Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD pembelanya. Saya ulang, Mahfud MD pembelanya. Dia dari anggota DPR saat itu. Ya. Saya tidak ngomong di belakang, saya ngomong apa adanya. Jadi tidak bermaksud gibah, tapi fakta-fakta. Ini ceritanya. Lanjut. Terus, kalau Indonesia mau melakukan nasionalisasi atas semua investasi asing yang sudah di Indonesia, syaratnya 3. Saya jamin Indonesia nggak punya uangnya. Dan tidak akan pernah dilakukan seperti Chavez terhadap Exxon atau Argentina kemarin terhadap sejumlah perusahaan asing. Bukan hanya SBY yang melakukan di Singapura. Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia, melakukan hal yang sama di Amerika. 13 April 2010 di Washington. Padahal 13 April 2010 itu di Washington, di Gedung Putih, kalau ini dilakukan di Kamar Dagang Amerika,
di 13 April 2010 di Washington, di Gedung Putih, Hu Jintao yang diterima oleh Obama menyatakan, tidak satupun negara di dunia yang bisa campur tangan atas nilai tukar yuan renminbi. Tidak satupun, kata Hu Jintao, negara di dunia yang bisa memaksa yuan renminbi diubah nilai tukarnya. Apa kata Obama? Please take a seat, Mr. Hu Jintao. Pertanyaan saya, kalau ada pejabat, mana yang lebih nasionalis dan melindungi kepentingan nasional? Hu Jintao di Washington itu atau Profesor Dr. Budiono? Saya ingin mengatakan pada Anda, bukan persoalan gelar, tapi persoalan komitmen, persoalan istiqomah pada nur ala nur. Lanjut, ini saya tutup. Ini faktor analisisnya, seperti ini. Semua kebijakan itu bersifat ahistoris. Semua kebijakan itu bertentangan dengan semangat para pejuang dan pahlawan. Bertentangan dengan ekonomi konstitusi, bertentangan dengan sumpah yang mereka ucapkan ketika mereka menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Ada tahu bunyi sumpah pasal 9 itu? Demi Allah, saya Presiden Republik Indonesia memegang teguh konstitusi dan menjalankan dengan seluruh-seluruhnya undang-undang. Pakai demi Allah. Saya sudah bukan lagi ditulis, habis waktunya. Tesisnya, Mas, kelihatan sedikit sebagai penutup. Saya simpulkan sama Anda, semakin dominan investasi asing, semakin kuat potensi konflik sosial. Artinya, tidak ada kapitalisme menjanjikan kedamaian. Dalam sejarahnya, terserah panitia mau mutusin saya apa enggak, saya ingin mengatakan pada Anda, dalam sejarahnya, kaum Yahudi sendiri membuktikan, sudah 1,5 abad ini, kapitalisme gagal. Dibuktikan oleh 3 institusi. Sekali lagi ini akademik, ini bukan forum politik, makanya saya siap ditanya oleh pejabat. 3 institusi membuktikan kapitalisme itu gagal. Pertama, National Bureau of Economic Research. Sejak 1874 hingga hari ini, kapitalisme gagal, kata NBER. Yang kedua, American Trust Company. Yang ketiga, Gallup Institute. Karena itu begini jadi. Begitu Anda memberikan dominasi investasi asing sama dengan dominasi perusahaan-perusahaan asing di satu negara seperti di Indonesia, sesungguhnya kita denasionalisasi. Sesungguhnya kita terjajah. Yang terakhir ini, apakah dengan begitu kita punya kedaulatan? Jangan pernah bertanya kedaulatan jika asing mendominasi satu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.